program PNS, beasiswa PNS ini memang tidak mensyaratkan kemampuan berbahasa Mandarin. Jadi dari nol. Jadi memang kampus memberikan pembelajaran dari awal, dari dasar. Ya. Yang membedakan dengan pembelajaran Mandarin di Indonesia adalah karena di sana itu lingkungannya semua menggunakan bahasa Mandarin. Terus terang mereka tidak berbahasa asing lain selain bahasa Mandarin. Kalau kita mengacu kepada yang kegiatan yang pertama di 2019 ya, Pak Hanok ya. Jadi yang paling utama adalah mental kita ya. Kita harus siap dan kita harus bisa melihat peluang, gitu kan, bahwa ini adalah peluang yang besar, baik sekali buat kita. Kemudian tadi salah satunya adalah selain tekad, kita punya kemauan, dan persyaratannya nanti dari kampus akan menyiapkan persyaratannya, diantaranya tentu saja ya ijazah, kemudian rekomendasi dari kantor. Awalnya saya belajar Mandarin tuh sempat gimana ya, teman underestimate. Kenapa sih belajar bahasa Mandarin? Apa bakal kepake di kejaksaan gitu kan ya? Ternyata dengan belajar bahasa Mandarin saya dikasih kesempatan langsung untuk belajar di sana, dan setelah kembali tidak hanya saya mendapatkan pembelajaran mengenai bahasa dan budaya, pengalaman di sana, saya juga mendapatkan mengenal teman-teman ASN lain dari luar negeri. Wow. Di sana gabung kita ya. Ada dari imigrasi di Indonesia, dari negara lain ada Thailand, Laos, Vietnam, Arab Saudi, Oman, dan masih banyak negara lain. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Halo Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, senang sekali kembali bersama saya Angelica Ansanai dalam podcast Kejaksaan RI. Nah tentunya kali ini saya nggak sendiri, dan tentunya narasumber hebat, dan ada program spesial di hari ini edisi podcast Kejaksaan Republik Indonesia di awal tahun bulan Januari 2024. Untuk itu langsung saja saat ini saya bersama dengan rekan saya yang sekaligus menjabat sebagai co-host dan juga narasumber pada program spesial kita hari ini. Halo Kak Desti. 大家好，阿迪萨朋友，我是 Desti， 我的中文名字是尤西里，我是后勤和国际关系部门的检察官。 Luar biasa sekali. Nah ini cluenya. Jadi di program hari ini kalau misalnya Sobat Adiaksa sudah mendengarkan bahasa yang tadi baru aja Kak Desti ucapkan, hari ini kita akan membahas terkait dengan budaya dan bahasa Mandarin. Tentunya nantinya akan ada sinergitas itu sendiri dari budaya dan bahasa Mandarin ini untuk pegawai Kejaksaan RI ya Kak. Dan kali ini nggak cuma bersama Kak Desti aja, kita juga bersama dengan Bapak Henok Pradana. Selamat pagi Bapak. 大家上午好。Nama saya Henok Pradana, saya adalah perwakilan Indonesia untuk Huaqiao University China. Wow, luar biasa. Perwakilan yang nantinya akan bersama-sama ngobrol bersama kita, baik dari Pak Henok maupun juga Kak Desti. Dan tentunya masih juga ada satu lagi, yaitu Pak Andri sebagai penggiat program bahasa Mandarin di Kejaksaan Republik Indonesia. Halo, 大家好，我叫安德Setiawan，他们可以叫 Andre。 Nama saya Andri Setiawan, saya penggiat bahasa Mandarin di Kejaksaan Republik Indonesia. Iya. Terima kasih. Ya, selamat pagi para narasumber yang saya hormati dan saya banggakan. Kita bakal ngobrol terkait dengan budaya dan bahasa Mandarin. Tentunya berbicara dengan budaya dan bahasa Mandarin, apa sih nantinya yang akan bisa Sobat Adiaksa ikuti atau berpartisipasi sih? Apakah beasiswa gratis atau kerjasama atau cuma jalan-jalan ke luar negeri misalnya? Kita akan bahas dan jangan kemana-mana. Baik, selamat pagi Pak. Mungkin untuk pertama saya boleh langsung mewawancari Pak Andri sebagai salah satu penggiat dalam program bahasa Mandarin ini. Ya. Kira-kira boleh nggak sih Pak diceritain ke Sobat Adiaksa pengalaman terlebih dahulu dalam mengikuti program ini dan kenapa sampai bisa Bapak kesana gitu. Baik. Pengalaman untuk program ini memang
diawali di tahun 2019. Waktu itu saya dengan guru saya yang biasa kami sebut Lause Stephen. Waktu itu beliau memberikan kesempatan bagi pegawai kejaksaan yang berminat untuk program bahasa Mandarin di Tiongkok. Ternyata memang beliau juga meneruskan surat dari Pak Hanok dari Huaqiao University. Lalu kemudian kami bawa surat itu langsung ke pimpinan Kejaksaan Agung, dan alhamdulillah ternyata begitu banyak antusias dari pegawai yang mengikuti itu. Dan di angkatan pertama ada sekitar 10 orang, mungkin bisa tampilkan nanti di sini. 10 orang yang pegawai waktu itu yang mengikuti di Xiamen di tahun 2019. Dan inilah awal perdananya program bahasa Mandarin di Kejaksaan Republik Indonesia. Wow, luar biasa sekali Pak. Gimana cara mengikuti untuk apakah persyaratan hanya seluruh pegawai Kejaksaan RI saja kah, ataupun ada teknik seleksi yang harus mereka ikutin untuk mengikuti program tersebut? Untuk tahun pertama itu memang yang paling utama adalah kemauan dan tekad. Jadi tidak ada syarat harus bisa bahasa Mandarin. Jadi memang rata-rata yang berangkat ke sana itu nol pengetahuan, kecuali Mbak Desti memang ada pengalaman sedikit ya awalnya ya. Tapi semua yang berangkat itu nol, dia tidak tahu mengenai bahasa Mandarin. Dan di sana teman-teman di sana tuh belajar bahasa Mandarin baik di kelas dan juga di luar dari kelas di kampus, sehingga 3 bulan kalau nggak salah saya monitor di sana, mereka sudah lumayan bahasa Mandarinnya. Jadi kalau misalnya salah satu pegawai mau ikut dan berminat dari yang tadi dijelaskan di fotonya, itu mereka cuman karena ingin ada kemauan tanpa harus seleksi, langsung dipermudah oleh pimpinan untuk langsung berangkat ke sana gitu Pak? Tetap ada seleksi itu kan tetap melalui Kejaksaan Republik Indonesia ya, melalui pembinaan. Waktu itu kami sangat dibantu oleh pembinaan dengan Bapak Karopek waktu itu, dengan juga Bapak Jasa Kumpulan Pembinaan yang memfasilitasi teman-teman dari seluruh daerah, karena kan juga yang berangkat ke sana kan dalam rangka tugas belajar. Jadi program kita memang resmi dari Kejaksaan, dan memang diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh pegawai jaksa maupun tata usaha yang ingin belajar di Chungkok atau di Tiongkok, sehingga waktu itu pimpinan memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk mengikuti studi di sana. Begitu. Jenjang waktu untuk programnya itu berapa lama Pak di sana? Kalau untuk program bahasa Mandarinnya itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Tapi saat itu 2019, pada saat menjelang awal tahun 2020 ya Pak Hanok, kita akan didera COVID ya. Akhirnya memang petunjuk pimpinan pulangkan semua mahasiswa yang ada di sana. Kita pulangkan, itu angkatan pertama ya. Tapi walaupun hanya 1 semester di Xiamen, waktu itu di Huaqiao itu ya sudah lihai bahasa Mandarinnya, minimal standar HSK 3 ya Mbak Desti ya. Jadi kalau di dalam program bahasa Mandarin itu kayak TOEFL atau bahasa Inggris, mereka ada punya kemampuan bahasa itu namanya HSK untuk menentukan tingkat kelihayan bahasa Mandarin. Luar biasa sekali Sobat Adiaksa. Jadi dalam waktu 1 tahun hanya dengan memiliki tekad, kalau misalnya kita mau, khususnya untuk Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, kita bisa sama-sama belajar, difasilitasi juga oleh pimpinan, dan nantinya akan belajar di sana. Nah, terkait dengan teknis Pak, saya beralih ke Pak Henok. Membahas tentang, tadi kan Pak Andri jelaskan di sana nanti akan belajar selama 1 tahun. Boleh dijelaskan Pak seperti apa kurikulum atau metode belajar yang ditetapkan di sana? Karena mengingat kalau saya sekarang penonton yang pasti akan berpikir, waduh nggak bisa bahasa Mandarin, terus kalau di sana belajarnya gimana nih? Pasti akan sama, bukan orang Indonesia pasti otomatis. Dan apakah kita bisa berbaur? Nah, mungkin bisa dijelasin kepada Sobat Adiaksa kira-kira kurikulum atau metode belajar seperti apa sih Pak yang digunakan untuk khususnya untuk kami para pegawai kejaksaan yang belajar di sana. Jadi tepat sekali yang dikatakan oleh Pak Andri bahwa program PNS beasiswa PNS ini memang tidak mensyaratkan kemampuan berbahasa Mandarin. Jadi dari nol. Jadi memang kampus memberikan pembelajaran dari awal, dari dasar. Ya. Yang membedakan dengan pembelajaran Mandarin di Indonesia adalah karena di sana
itu lingkungannya semua menggunakan bahasa Mandarin. Terus terang mereka tidak berbahasa asing lain selain bahasa Mandarin, sehingga Jauh mau lebih cepat tidak ya. mau para peserta murid-murid itu harus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari dari pagi sampai mereka tidur di malam hari. Iya. Jadi itu yang membedakan lingkungannya semua. Lingkungannya. Karakter Mandarin, tidak ada tulisan bahasa Inggris, tidak ada tulisan Latin, huruf Latin. Itu yang membuat mereka Lebih sangat cepat ya. sangat cepat. Berarti sama aja kayak kalau kita di Bali gitu ya Pak, karena banyak orang dari luar negeri, jadi bahasa Inggris mau nggak mau fasih karena memang udah terbiasa hidup di sana. Nah, kira-kira kalau misalnya tadi kan kita membahas tentang budaya dan bahasa Pak, apakah nantinya program ini ketika kita berangkat ke sana hanya belajar sajakah? Dari tadi Bapak bilang dari bangun sampai tidur ya belajar di dalam ruangan, ataukah diperkenalkan juga oleh budaya dari Mandarin Betul ada sekali. asing itu Jadi sendiri? selain pembelajaran bahasa di dalam kelas seperti Popo, Mofo, Pinyin, Pinyin, Seng Hansi. Tiao yang Waduh. ada 4 nada dan lain-lain itu, tentunya untuk para peserta juga belajar budaya. Seperti saya kasih contoh budaya Wushu, Barongsai, perahu naga, kemudian cara minum teh, ya, kemudian mereka juga Budaya dari sana. secara berkala diajak keluar kampus untuk melihat langsung kehidupan masyarakat di kota Xiamen maupun mengunjungi tempat-tempat wisata, Bersejarah. budaya, sejarah supaya lebih memahami. Ini Begitu. namanya sekali mendayung 2-3 pulau Sobat Adiaksa. Jadi meskipun kita belajar di sana tapi juga belajar budaya, jalan-jalannya dapat, keluar negerinya dapat, nggak ngantornya juga dapat atau enggak ya. Nah, jadi kalau misalnya saat ini Sobat Adiaksa nonton, kalau saya sih pasti akan sangat tertarik. Sebelum saya kasih tahu bocorannya untuk mengikuti ini harus seperti apa, kita mau ngobrol dulu sama Kak Desti. Halo Kak Desti, karena Kak Desti ini kan udah pernah mengikuti bersama-sama dengan Pak Andri. Tadi Pak Andri jelaskan terkait dengan pada saat kita berangkat di batch pertama, lalu Kak Desti kan ikut di batch 1 dan batch ketiga ya. Kalau misalnya ada pengulangan berarti kayak betah banget nih Kak Desti ya kan. Boleh Kak diceritain pengalamannya sedikit sebagai seorang jaksa muda ya. Pada saat itu pangkat Kakak masih apa? 3B. Waktu 3B 3B. oh sama kayak aku, amin. Semoga bisa meneruskan Kak Desti. Oke. Nah, setelah itu 3B jaksa muda, masih penempatannya di mana Kak waktu itu? Sebelumnya di Sumsel. Di Sumsel dapat infonya dari mana? Kebetulan itu saya dapat info dari Kajari langsung. Dari Kajari langsung, benar-benar langsung jadi atensi pimpinan dan langsung berangkat ya Kak, difasilitasi semuanya ya Kak. Iya. Boleh dong dijelasin Kak ke Sobat Adiaksa terkait dengan pengalaman Kakak di sana sebagai jaksa muda. Mungkin ada culture shock-nya ataupun hambatan-hambatan yang Kakak lalui atau senang-senang semuanya, boleh ceritain Kak. Hambatan pasti ada ya. Benar Terutama banget. karena saya Muslim, Ya. makanan halal. Terus di sana sedikit makanan halal ya? Atau? Ada. Jadi pada saat itu misi Lausa yang mengkoordinir kita dari kelas pemerintahan menanyakan ke kita apa sih permasalahan utamanya kita. Gitu. Wow. Salah satunya tadi makanan halal. Makanan. Jadi di sana misi menyiapkan kantin khusus halal bagi khusus orang-orang Muslim. Wow, luar biasa. Jadi hambatannya ada tapi tetap terlewati ya Kak? Iya. Terkait dengan sebagai seorang jaksa, ada nggak sih yang membuat Kakak setelah berangkat jadi merasa, oh ternyata pengalaman ini jauh lebih membuat saya, belum tentu ada orang yang seperti saya gitu, atau dari pengalaman itu bisa dibungkus menjadi satu pengalaman buat Kak Desti sendiri? Awalnya saya belajar Mandarin tuh sempat gimana ya, teman underestimate. Kenapa sih belajar bahasa Mandarin? Apa bakal kepake di Outputnya kejaksaan? apa gitu kan ya? Ternyata dengan belajar bahasa Mandarin saya dikasih kesempatan langsung untuk belajar di sana, dan setelah kembali tidak hanya saya mendapatkan pembelajaran mengenai bahasa dan budaya, pengalaman di sana, saya juga mendapatkan mengenal teman-teman ASN lain dari luar negeri. Wow. Di sana Gabung kita ya. Ada dari imigrasi imigrasi di Indonesia, Dan dari negara Thailand. lain ada Thailand, Laos, Vietnam, Arab Saudi, Oman, dan masih banyak negara lain. Keren banget. Selain itu juga setelah kembali saya diberi kesempatan untuk pindah tugas ke Kahlu. Jadi kuncinya kalau misalnya ikut program ini karirnya jauh lebih cepat berarti Oh. caranya. saya Bisa dibilang gitu ya. karena punya kemampuan ya. Tergantung kemampuan ya Pak. Terus setelah itu Kak,
ada nggak yang satu pembeda atau pengalaman yang menurut kakak paling menarik setelah kepulangan dari sana? Entah itu kakak mengikuti satu kegiatan tertentu atau lomba-lomba tertentu yang Oke. Kakak ikutin. Setelah kembali kemarin sempat ada lomba pidato bahasa Mandarin dalam rangka HBA ya. Di situ saya dikasih kesempatan untuk menjadi host. Wow. Boleh dikasih bocoran sedikit dong sama Sobat Adiaksa kalau kakak opening host pakai bahasa Mandarin gitu. Perkenalan atau apa nih? Host pembukaan. Pada saat host pembukaan. Host bukan. 大家好，我是刘欣丽，今天是我是的主持人。 Wow, luar biasa. Selalu terpukau sama ketiga narasumber kali ini. Saya cuma bisa gimana ya, mau ngomong xiao-xiao nggak bisa, salah ya kan. Jadi kayaknya harus berangkat nih besok. Nanti ada subtitlenya di sini. Ada subtitlenya di sini. Iya. Nah setelah itu luar biasa sekali. Jadi sebagai seorang ASN, khususnya sebagai seorang jaksa, ada banyak sekali yang bisa kita dapetin jika mengikuti program ini. Nah pasti yang ada di pikiran Sobat Adiaksa, udah deh Jel, cepetan kasih tahu gimana caranya spill ya kan. Kita beralih lagi ke Pak Andri. Kira-kira terkait dengan program tersebut, apakah ada di tahun 2024 ini, khususnya kita mengaitkan dengan tema modern Rakernas kemarin kan ada modernisasi dalam penegakan hukum menuju Indonesia Emas 2045. Kira-kira apakah nantinya akan ada, lalu bentuk supportnya seperti apa? Boleh dijelaskan kepada Sobat Adiaksa, dan mungkin ada output sinergitas antara university sama ASN-nya sendiri dan keuntungan-keuntungan yang bisa didapat. Baik. Banyak banget ya Pak pertanyaan saya, maaf ya Pak ya. Silakan Pak. Baik, terkait dengan nantinya di 2024 akan ada banyak kesempatan buat pegawai yang ingin mengikuti program bahasa Mandarin di Tiongkok. Ada Huaqiao, nanti kita masuk ada yang lain dari universitas yang lain, misalnya dari Kuilin Nomor University dari Kuilin di Nanning sana. Lalu juga kemarin kalau tidak salah ada juga program yang dari China Government yang saat ini ada angkatan pertama kita yang sudah melanjutkan program S3 dari Fardana di sana, Jaksa Fardana. Itu merupakan angkatan perdana yang mendapatkan kesempatan di Xiamen tempo hari, dan yang diperoleh dari alumni dari Xiamen itu ketika mereka pulang waktu itu, Fardana mendapatkan promosi menjadi kasih intel di Halmahera Selatan. Saya waktu itu agak bingung kenapa masuk Halmahera Selatan ya, kan dia dari Bengkulu gitu kan. Ternyata pimpinan itu ketika menempatkan seseorang di wilayah itu sudah tahu kenapa di sana. Oh ternyata di sana ada tambang nikel yang memang perusahaan Tiongkok. Sehingga ketika Fardana menjadi kasih intel di sana, komunikasi antara kita dengan pengusaha atau bukan usaha, artinya perusahaan di sana, tambang di sana, kita lebih lancar, lebih ada trust itu kan. Sehingga informasi yang kita dapatkan lebih objektif. Karena kan rata-rata di sana kan mulai dari direkturnya sampai pekerjanya itu rata-rata asli dari Chungkok, dari Tiongkok asli. Sehingga itu kan membantu kita. Ya kan, untuk mendapatkan informasi, bersinergi juga dengan pemerintah setempat, kita bisa memberikan pemahaman gitu kan, apa sih yang dimau dengan mereka, dan kita juga dapat informasi yang dikirimkan kepada pimpinan seperti apa program yang ada di sana di pabrik itu, apakah memang di sana itu murni merupakan investasi dari luar negeri atau hanya perusahaan apa begitu kan. Jadi ini sangat berguna buat kita, berhubungan. Jadi itu salah satu kesempatan yang diberikan oleh pimpinan ketika mempunyai skill bahasa Mandarin. Dan terkait dengan program pimpinan di tahun ini, saya rasa pimpinan akan setuju. Kemarin saya menghadap Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan, beliau sangat mensupport program bahasa Mandarin yang ada di kejaksaan, dan beliau menginstruksikan agar teruskan program ini. Begitu deh. Luar biasa. Kalau gitu kita akan beralih, boleh Pak dijelasin apa aja sih kira-kira yang harus dipersiapkan Sobat Adiaksa jika berminat dalam program ini, misalnya khususnya untuk para pegawai yang berada di luar Jakarta atau berada di daerah-daerah namun memiliki tekad yang besar seperti yang tadi Pak Andri bilang, yang penting tekadnya dulu Jel katanya kan, memiliki tekad yang besar untuk belajar, ingin mengetahui terkait dengan budaya dan bahasa Mandarin, mengingat tadi Kak
Kak Desti juga udah jelasin pengalaman dan apa yang dia dapetin. Nah, boleh dong Pak di-spill tipsnya atau apa yang harus dipersiapkan dan nantinya kapan dibukanya pendaftaran dan gimana caranya? Baik, kalau kita mengacu kepada yang kegiatan yang pertama di 2019 ya, Pak Hanok ya. Jadi yang paling utama adalah mental kita ya. Kita harus siap dan kita harus bisa melihat peluang, gitu kan, bahwa ini adalah peluang yang Besar. baik sekali buat kita. Kemudian tadi salah satunya adalah selain tekad, kita punya kemauan dan persyaratannya nanti dari kampus akan menyiapkan persyaratannya, diantaranya tentu saja ya ijazah, kemudian rekomendasi dari kantor. Untuk syarat pangkat jabatan itu nggak ada ada. minimalnya Pak? Nggak ada, bahkan kemarin harus TU Jaksa Oh, atau iya. semua bebas ya Pak? Kemarin bahkan ada di golongan 2 ya. Iya. Ada dari golongan 2 dari NRP 4 yang mendapatkan kesempatan untuk juga belajar di sana. Jadi tidak ada yang harus jaksa, jabatan tertentu, nggak. Dibuat kesempatan untuk seluruh pegawai yang berminat mengikuti program bahasa Mandarin di Kejaksaan. Begitu Batasan deh. umur juga nggak ada ya Pak? Batasan umur Pak Hanok Ada, Pak. ada ya? Batasan Di bawah umurnya? 40. Oh, di bawah 40. Oh di bawah 40. Lah setelah itu saya bergeser ke Pak Henok mungkin terkait dengan mungkin masih bersinggungan dengan apa aja yang dipersiapkan yang secara lebih teknis Pak. Apakah dari kampus menetapkan adanya syarat-syarat tertentu atau memang seperti yang tadi udah Pak dijelasin sama Pak Andri aja terkait persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratannya secara umum tadi sudah disebutkan oleh Pak Andri. Yang mau saya tambahkan mungkin adalah di kampus kami itu ada total mahasiswanya ada 30.000. Wah. Kemudian 5.000 diantaranya adalah mahasiswa asing, termasuk dari Indonesia ada sekitar 300. Jadi teman-teman dari Kejaksaan jangan khawatir ke sana tidak ada temannya cukup banyak, ratusan, banyak banget dan ya, yang Pak. siap untuk membantu itu juga banyak. Jadi kalau ada kesulitan dalam kehidupan, dalam belajar, itu ada teman-teman dari Indonesia, kakak-kakak kelas, walaupun secara usia mungkin lebih muda, tapi mereka kan sudah lebih dahulu datang. Mereka akan siap membantu. Kalau bahasa Mandarinnya kakak kelas apa tuh Pak? Xuechang. Wah, Xiuchang. Oke. Jadi kalau manggil saya kenal dulu ya. Karena kalau kita merantau kan yang paling pertama harus belajar menyesuaikan ya Pak ya. Kayak film-film di gangster ya, kakak Iya tua, benar. kakak Kebanyakan nonton film mau disebut mereknya jangan gitu kan. Nah berarti untuk persyaratan khusus sama sekali nggak ada ya Pak. Nanti karena di sana berarti difasilitasi benar-benar ada asramanya, Ada asrama, makan ya. juga udah aman. Ada kantinnya. Tugasnya cuma belajar dan ada uang saku. ada uang sakunya. Ada uang saku. Sobat Adiaksa, thank me later karena semua yang kalian butuhkan ada di sini. Nah, jadi siapkan diri kalian untuk tahun ini. Ini benar-benar spesial perform banget, benar-benar spesial program banget di kali ini karena kita kasih tahu untuk Sobat Adiaksa yang mau untuk belajar di Kuachao University. Aku takut salah sebut, tapi saya yakin ini adalah program untuk sama-sama kita belajar. Jadi seperti yang tadi dijelasin, harapannya kita juga mau dengar Pak harapan, kesan dan pesan mungkin untuk khususnya Kejaksaan Republik Indonesia sendiri yang punya atensi khusus dalam program beasiswa karena mengingat kalau misalnya belajar bahasa Mandarin itu sangat jarang dan kurang, saya belum pernah dengar malah dari instansi yang lain. Tapi tapi Kejaksaan RI punya program khusus untuk memperhatikan para pegawai yang mau berminat untuk belajar dari bahasa Mandarin itu, Pak. Mungkin boleh dikasih tahu Sobat Adiaksa, Pak, terakhir untuk kesan-pesannya di program kita podcast Kejaksaan RI hari ini. Ya, saya sangat menghargai dan bersyukur bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia mempunyai visi jangka panjang untuk mendidik sumber daya manusianya untuk belajar bahasa dan budaya Tiongkok. Karena kita tahu sendiri hubungan Indonesia dan Tiongkok itu dalam tahun-tahun terakhir semakin banyak, semakin erat. Investasi juga banyak ya. Membutuhkan SDM yang mengerti mampu berkomunikasi dan memahami budaya mereka. Sehingga dalam rangka penegakan hukum di Indonesia itu saya yakin akan sangat membantu.
Luar biasa. Tentunya ini sangat memotivasi kita semua, khususnya Sobat Adiaksa dimanapun berada, untuk tetap follow up dan saksikan terus podcast Kejaksaan RI untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan perkembangan-perkembangan dan program-program apa aja sih selama 1 tahun ke depan yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, selain itu Kak Desti, mungkin kita juga mau dengar dari Kak Desti nih sebagai di sini senior yang udah mengikuti program terlebih dahulu. Mungkin bisa dikasih sama kayak tadi pesan-pesan ataupun motivasi buat Sobat Adiaksa, khususnya jaksa muda yang lagi benar-benar menyusun karir-karirnya dan mengumpulkan banyak hal-hal yang untuk dipelajari sebagai nantinya kalau misalnya udah jadi senior di Kejaksaan RI ini. Boleh dijelasin Kak? Nggak ada ruginya untuk belajar. Iya, benar Jadi banget. bahasa itu salah satu cara kita untuk meningkatkan value kita sebagai jaksa. Next time mungkin ada kesempatan seperti saya di Kahlu, dimana dengan kesana kita mengenal beberapa ASN di luar negeri, dan itu cukup membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan di Kahlu. Wow, jadi teman-teman bisa saksikan sendiri di podcast ini kita udah mendatangkan langsung perwakilan dari program Kuachao University ini maupun jaksa-jaksa yang sudah mengikuti langsung program ini di batch 1 dan batch 3 ini. Jadi jangan sampai harusnya nggak ragu dan harusnya mau mencoba untuk mengikuti program ini nantinya. Nah, kalau dari Pak Andri Pak, mungkin kesannya atau pesannya atau harapan ke depan khususnya sebagai penggiat yang, kalau tadi Kak Desi sebagai jaksa yang muda, mungkin Bapak sebagai selaku senior yang nantinya kan tadi batasan umurnya 40. Siapa tahu aja bisa memotivasi buat rekan-rekan yang mungkin punya kesempatan dalam hal ini. Ya. Jadi harapan saya nantinya dengan teman-teman yang nanti sudah belajar dan yang akan belajar sepulangnya dari sana, dari studi di Kuachao maupun di kampus-kampus lain yang membuka kesempatan, mereka bisa mentransfer ilmunya. Dan saya waktu itu bermimpi dengan Pak Hanok, dengan Lawson Stephen, kenapa enggak Kejaksaan itu punya pusat bahasa sebahasa. Jadi kita di sini punya pusat bahasa Mandarin, sehingga teman-teman yang ada di Indonesia bisa belajar bahasa Mandarin di sini, nanti kemudian lanjut untuk di sana. Dan harapannya tentu saja kita selalu mendapat dukungan dari pimpinan, dari institusi, bahwa program ini memang sangat membantu buat SDM kita, karena memang melihat geopolitik yang ada, dan saat ini juga investasi yang begitu besar dari Tiongkok yang mengekspansi ke Indonesia. Kita butuh teman-teman yang mempunyai kemampuan dalam bahasa Mandarin dalam rangka penegakan hukum nantinya. Begitu, Dek. Luar biasa, harapan demi harapan sudah dijelaskan di podcast kita kali ini, dan tentunya semoga teman-teman Sobat Adiaksa mampu mengambil semua informasi yang positif pada program kita kali ini, dan tentunya mempersiapkan diri jika misalnya nanti akan mengikuti program di tahun 2024 kali ini. Nah, sebelum saya tutup podcast kita kali ini, boleh dong di-spill satu kata yang spesial untuk podcast Kejaksaan RI pakai bahasa Mandarin. Mungkin boleh ya, mulai dari Kak Desti mungkin. Nimen lai Tiongkok liu siapa? Artinya kalian datang ke Cina belajar. Wah, Ayo. keren banget. Gak mungkin kan Sobat Adiaksa minta diulang, didengar aja ya. Kalau saya belum bisa. Pak Andre Pak. Oke, saya simpel aja ya, umum saja. WOAI Podcast Kejaksaan. Artinya Pak, saya mencintai banget Kejaksaan, dengan podcastnya ya. WOAI ini gitu. Terakhir Pak, silahkan Pak Henok. Ya. Podcast Kejaksaan Ciayo, tetap bersemangat. Kayaknya ini yang paling saya bisa. Ciayo. Dengan demikian berakhirlah podcast Kejaksaan RI pada program kali ini dalam mempelajari budaya dan bahasa Mandarin. Semoga bermanfaat, dan saksikan terus podcast Kejaksaan RI dan tentunya semua informasi di Kejaksaan Republik Indonesia untuk melihat seluruh aktivitas di Kejaksaan RI selama 1 tahun ke depan. Saya Angelika Hansanai pamit undur diri. Terima kasih untuk kesempatan yang berikutnya, dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. Cai Chen. Cai Chen. Cai Chen. Cai Chen.